Nah, sebelum kita berbincang, pemirsa kira-kira akan seperti apa di dalam koalisi itu sendiri kalau ada faksi dan bagaimana pula nanti proses check and balance-nya seperti apa, pemirsa. Nah, sebelumnya saya ingin ke Pak Viva Yoga lagi terlebih dahulu. Sebetulnya apa yang didapatkan PAN dengan bergabung kepada pemerintah? Apakah jangan-jangan nanti akan dijanjikan kursi menteri kah atau akan mendapatkan posisi di dalam kabinet kah? Meskipun tadi disampaikan mungkin ada posisi-posisi lain yang cukup strategis yang didapatkan PAN, misalnya komisaris ataupun juga mungkin duta besar. Silakan Pak Viva Yoga. Soal komposisi dan posisi itu sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 adalah merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden. PAN menghormati fatsun dan moral politik itu. Tetapi yang jelas dengan politik pelangi seindah Katulistiwa ini ada warna kuning, merah, hijau, biru, itu adalah merupakan pertanda bahwa keragaman dari ideologi partai terangkum menjadi satu, menjadi koalisi partai pemerintahan, menunjukkan bahwa proses-proses untuk menuju pada pembangunan demokrasi itu bisa menjadi lebih bagus. Mas Burhan tidak usah khawatir bahwa proses terhadap checks and balances dalam perspektif demokrasi itu akan hilang di DPR. Tidak, karena partai politik pendukung pemerintah maupun partai politik yang berada di luar pemerintah itu sama-sama menjalankan fungsi konstitusional, yaitu fungsi pengawasan. Jadi proses untuk pengambilan keputusan di koalisi partai itu dilakukan secara musyawarah mufakat. Jadi kemudian kalau ada perbedaan itu diselesaikan, kemudian masuk kepada parlemen dalam proses untuk perumusan pengambilan keputusan politik di DPR. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan sebuah strategi dan manajemen yang relatif lebih baik ya, sehingga tidak ada lagi anak nakal di dalam koalisi. Tapi satu hal lagi Mbak Tista, satu lagi ya, yang namanya sistem multipartai di Indonesia ketika bersentuhan soal kepentingan nasional dan kepentingan bangsa itu pasti akan banyak titik temu, ya kan? Tetapi ketika menyangkut soal kepentingan subjektif partai politik, itu meskipun ada satu koalisi tertentu, itu pasti lebih mempertimbangkan kepada kepentingan subjektif partai. Misalnya dalam Undang-Undang Pemilu, berbicara soal sistem pemilu, alokasi kursi, parliamentary threshold. Jadi ini adalah merupakan kepentingan subjektif, tetapi tetap ya dalam wadah kebinekaan dan dalam kepentingan nasional. Artinya begini, selagi ada kepentingan subjektif itu memang tidak bisa dinafikan, tetapi kepentingan subjektif partai itu harus ikut tunduk patuh kepada kepentingan nasional. Nah, itu. Harus patuh kepada kepentingan nasional. Tapi kalau kita lihat ya dari komposisi koalisi partai ada 470 kursi totalnya setelah PAN bergabung. PAN ini punya 44 kursi. Dan ada satu partai lagi yang juga kursinya lebih sedikit dari PAN. Nah, PAN sendiri ekspektasinya dapat jatah di kabinet nggak sih? Mungkin kalau ada reshuffle seperti itu. Karena tadi ketika kita kombrek ya ada yang lebih rendah kok kursinya dari PAN jumlahnya ya harusnya ya PAN juga mungkin dapat. Ini gimana penjelasannya? Pemirsa mungkin juga ingin tahu ini goalsnya dari PAN. Jadi penjelasannya Mbak Tista semuanya ditentukan kepada hak prerogatif Presiden tergantung kebijakan Presiden. PAN sudah mengambil keputusan untuk melakukan ijtihad politik berada di partai koalisi pemerintah dalam rangka untuk bersama-sama dengan partai koalisi pemerintah lainnya membantu untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, meningkatkan pengembangan pemulihan ekonomi, menghilangkan dan pemberantasan COVID, dan dalam rangka untuk pembangunan demokrasi. Jadi itu adalah merupakan pengabdian dari PAN melalui jalur pemerintahan. Jadi kalau kemudian persoalan komposisi, posisi itu kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan Presiden. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Mas Burhanuddin lagi. Mas Burhanuddin, oposisi saat ini punya sekitar 104 kursi saja. Demokrat 54, PKS juga 50 begitu. Ini kan artinya kekuatannya jauh banget, timpang banget antara koalisi dengan oposisi. Check and balance-nya seperti apa? Bagaimana pula nanti kesehatan demokrasi kita di negeri ini dari segi politiknya, Mas Burhan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat praktis terutama sejak periode pertama tetapi pasca bergabungnya Golkar ke Presiden Jokowi 2016 itu eksekutif terlalu kuat dan itu berlanjut di periode kedua bahkan dengan skala kekuatan eksekutif yang berlipat ganda seperti yang tadi saya jelaskan.
Presiden Jokowi adalah presiden paling kuat sekarang ini di antara presiden-presiden pasca Orde Baru. Itu tak terbantahkan. Di tahun 2009-2014 pada periode kedua Pak SBY, waktu itu masih ada Golkar dan PKS yang dianggap sebagai anak nakal koalisi. Di periode kedua Presiden Jokowi nyaris tidak ada satupun suara berbeda. Jadi pada titik itu sebenarnya kita tidak bisa berharap banyak pada dua partai oposisi yang tersisa, yaitu Demokrat dan PKS. Jadi kita punya ekspektasi terutama tidak terjadi semacam elite settlement di koalisi partai pendukung Pak Jokowi, karena masing-masing partai kan punya kepentingan subjektif yang berbeda-beda. Yeah. Nah, kalau misalnya terjadi elite breakdown di internal koalisi, nah di situ ada insentif buat publik agar suara publik diterima. Tetapi sepanjang tidak ada perbedaan, tidak ada dinamika karena kuatnya Presiden Jokowi, maka kita terpaksa harus berharap pada kekuatan civil society, entah itu media, entah itu akademisi, entah itu NGO. Nah sayangnya kekuatan civil society kita mengalami semacam kemunduran. Jadi di tengah rekonsolidasi politik elit yang terjadi semacam mundurnya atau berkurangnya antusiasme atau kegairahan kelompok civil society. Nah pada titik ini Presiden Jokowi makin kuat lagi, gitu ya. Ini yang menurut saya perlu kita waspadai, karena bagaimanapun demokrasi bertopang di antara dua kaki koalisi dan kaki oposisi, dan kita berharap oposisi punya kekuatan dukungan, gitu ya. Meskipun lagi-lagi paling tidak ini ada semacam insentif elektoral yang bisa mereka dapatkan tanpa harus kerja keras ya buat PKS atau Demokrat. Apa itu? Kalau misalnya ada approval rating terhadap pemerintah turun, tanpa harus Demokrat dan PKS kerja keras, minimal ada 30% sentimen anti pemerintah yang bisa mereka dapatkan. Ini insentif elektoral yang mungkin lama untuk bisa dipetik ya, 2024. Sementara insentif untuk ditawarkan kepada mereka yang mau bergabung dengan koalisi pemerintah, itu immediate ya, tangible, terang benderang, jatah menteri, pos di Dubes, kemudian mungkin PCS, kepala daerah. Itu kan jatahnya cepat dan sekarang. Sementara insentif elektoral masih lama. Nah ini yang mungkin membuat PAN misalnya mempertimbangkan untuk masuk. Meskipun tentu dinamika menjelang 2024 bisa jadi PAN mengulang lagu lama. Menjelang 2019, PAN mengundurkan diri dengan berharap ada insentif elektoral setelah sebelumnya menjadi bagian dari pemerintahan di jilid pertama. Oke, baik. Ini menarik juga ini. Tadi saya juga yang menanyakan ini ke Pak Vivayoga. Pak Vivayoga, apakah kira-kira... Saya perlu tanggapi soal konsep oposisi, Mas Burhan. Jadi Mbak Dista, jangan membayangkan konsep oposisi seperti di Amerika Serikat, ada Partai Demokrat, kemudian Partai Republik gitu ya, yang menang itu untuk winner take all, zero sum game, tidak seperti itu. Jadi kalau di Indonesia itu memiliki watak karakter budaya yang berbeda. Ketika yang menang, maka merangkul yang kalah. Politik akomodasi dari Pak Presiden Jokowi itu kan sudah menjadi bukti bahwa capres-cawapres yang kalah dijadikan pembantu menjadi menteri. Jadi bagaimana perspektif soal oposisi itu? Karena fungsi controlling atau pengawasan anggota DPR RI, seluruh fraksi-fraksi di DPR, baik itu yang pendukung pemerintah maupun yang berada di luar pemerintah, sama-sama mengkritik pemerintah. Bagaimana kalau kemudian konsep oposisi murni seperti itu diterapkan? Tapi jadi kan sebetulnya bukan hanya soal kritik saja, tapi juga soal pengambilan keputusan. Kritik di permukaan kita bisa kritik, tapi kan dalam proses mengambil keputusan itu kan juga tentu berpengaruh banyak. Yang di oposisi kan nggak punya kekuasaan. Betul. Apakah kemudian proses pengambilan keputusan itu berbeda dengan rakyat, gitu loh. Jadi kemudian yang jadi masalah itu kan konsep oposisi dalam politik Indonesia kontemporer itu kan perspektifnya berbeda, gitu. Jadi tidak seluruhnya konsep pemerintah itu ditolak oleh Demokrat atau oleh PKS. Dan yang kedua, kualitas dari konsep oposisi ya yang determinan itu juga perlu ada diskusi lebih lanjut dan telah akademis lagi, karena sebenarnya seluruh partai politik yang lolos di parliamentary threshold di DPR itu sama-sama menjalankan fungsi oposisi, yaitu mengkontrol, mengawasi jalannya pemerintah. Oke, baik. Singkat saja Mas Burhanuddin.
sedikit saja ya. Memang on paper kita tidak mengenal istilah oposisi, apalagi dalam sistem presidensial multipartai. Tetapi fungsi oposisi itu yang kita kenal, yaitu fungsi penyeimbang, fungsi pengawas. Nah, setiap anggota DPR memang punya semacam portofolio, punya tupoksi untuk mengawasi pemerintah. Tetapi ujungnya itu diambil oleh fraksi yang merupakan panjangan tangan dari partai. Nah, idealnya setiap aspirasi publik itu harus terwakili di parlemen. Misalnya aspirasi mereka yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja, aspirasi yang meminta agar pilkada tetap diadakan 2022-2023. Tapi aspirasi itu kan tidak muncul di ruang sidang di parlemen karena begitu kuatnya kekuatan partai pendukung pemerintah, apalagi setelah PAN bergabung. Jadi saya mengkhawatirkan hilangnya suasana perdebatan yang bersifat diskursif karena begitu dominannya kekuatan politik di parlemen, kekuatan politik pemerintah di parlemen. Nah, ini yang hilang kalau misalnya kita gitu ya tidak mendapatkan satu kekuatan oposisi yang tidak mesti harus kuat. Melebihi 50%, tapi minimal kuatannya sekitar 30-40%, sehingga bisa menghadirkan perdebatan yang berkualitas antara dua proposal kebijakan. Oke, baik. Kita lihat saja bagaimana ke depannya dengan bergabungnya PAN kepada koalisi dan juga bagaimana nanti proses check and balances dalam pemerintah itu sendiri ya, Mas Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih sekali lagi Mas Burhanuddin Muhtadi atas waktunya. Terima kasih juga Pak Viva Yoga sudah bergabung bersama kami di program Kompas Petang Pilihan. Semoga sehat selalu Bapak-bapak. Selamat petang. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.